menangis, sakit hati saya gitu karena meninggalkan putri saya, karena saya kepengen punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di vlog kali ini. Saya akan menceritakan kehidupan saya waktu dulu dan sampai sekarang. Insya Allah saya akan bercerita tentang kehidupan saya waktu saya melahirkan anak yang kedua saya, Siti Apriliani Putri. Dulu rumah saya di atas, bukan rumah tapi gubuk, udah mau roboh gitu. Keadaannya rusak sekali. Sampai-sampai saya sering didatangi hewan-hewan yang buas gitu, seperti anjing, ular, dan sebagainya. Bila teman-teman penasaran, tonton terus ya. Insya Allah saya akan menceritakan lebih menarik lagi tentang kehidupan saya sehari-hari. Oh iya Bu, kan rumah ibu itu katanya sebelum di atas ya Bu ya? Iya. Ada lagi di samping kuburan. Iya, betul sekali. Nah itu lokasinya di mana Bu? Itu lokasinya di Candana. Sekarang kita menuju ke sana ya Bu ya? Oke. Kira-kira perjalanan menuju ke sana itu berapa kilo Bu? Mungkin 5 kiloan lah ada. 5 kiloan. Iya. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, ikuti terus vlog saya menuju rumahnya Ibu Heni yang dulu. Nah teman-teman, sekarang saya lagi perjalanan menuju rumahnya Ibu Heni sebelum pindah ke sini gitu, pindah ke atas sana. Itu tuh yang dulu dibedah sama ayah saya, Rahmat Channel. Karena perjalanan menuju rumah Ibu Heni yang dulu itu sangat jauh, 5 kilo ya Bu ya. Iya. Jadi kita kesananya naik motor ya Bu. Iya. Nah teman-teman ikutin terus jejak Ibu Heni. Nah teman-teman, jalanan menuju rumahnya Ibu Heni yang dulu itu tanjakannya sudah curam, jalannya jelek teman-teman. Ini masih jauh Bu perjalanannya. Nah sekarang saya sudah hampir sampai ke rumahnya Ibu Heni yang dulu. Bu, Ya, rumah Ibu itu yang mana Bu? itu yang sebelah situ. Oh yang itu ya Bu ya? Ya, itu yang kelihatan. Kok Ibu pemberani banget Bu, soalnya kan di sini tuh deket banget ini ke pemakaman umum. Alhamdulillah, kalau saya tuh sangat berani gitu. Jangankan di sini ya, agak-agak kalau itu mah terang gitu ya. Kalau yang ditinggalkan sekarang kan di sana sebelah lagi
kan cukup gelap juga gitu kalau di sana. Kalau di sini ya lumayan terang lah gitu. Oh iya Bu, itu pemakaman umum apa keluarga Bu? Kalau yang ini keluarga, kalau yang sebelah sananya umum. Kan Oh, ini semuanya pemakaman gitu. oh ya udah Bu, kita lanjut aja ke Boleh? rumah Ibu, kita review ya Bu ya. Iya boleh. Nah teman-teman, jalanan menuju rumah Ibu Heni yang dulu ini, jalanannya itu seperti ini, melewati pesawahan. Waduh, hebat sekali ini. Nah di sini itu pesawahannya sudah hampir mau ditandurin. Soalnya di sini airnya ini sudah banyak teman-teman. Dan di sini juga banyak tanaman-tanaman cabai sama bawang polong. Bu, kalau ini itu namanya bawang polong ya Bu ya? Bawang daun ya Bu? Ya udah Bu, kita lanjut aja Bu. Oh ini Bu, rumah Ibu yang dulu. Alhamdulillah, saya sekarang teman-teman mengunjungi lagi rumah saya yang dulu sempat ditempatin selama 3 bulan karena orang tua saya dulu nggak ada yang ngurusin, anak saya juga. Saya kembali pulang ke rumah orang tua saya di sana. Di sini dibiarin, tapi keadaannya udah sayang sekali, ini udah mau roboh sekarang. Tapi kayaknya nggak ada yang nempatin, soalnya ini rusak sekali keadaannya. Ya, nggak ada yang nempatin karena mungkin di sini nggak pada berani. Kalau yang bukan saya yang nempatin, orang-orang katanya bilang begini, saya emang nggak berani gitu di sini, katanya jauh ke tetangga gitu. Tapi saya alhamdulillah berani sekali gitu. Saya cuma bisa pasrah walaupun di tempat petempatannya gelap gitu, cukup gimana ya, cukup mengerikan gitu. Tapi saya alhamdulillah, saya orangnya cukup pemberani gitulah, jadi nggak takut gitu walaupun keadaannya rumah terpencil dari tetangga gitu. Apalagi saya dulu kan sama anak saya yang udah besar gitu, ya suami juga gitu. Tapi sayangnya sama suami cuman sebentar rumah tangganya gitu, jadi saya kembali ke orang tua gitu. Ibu pas Ya. lagi melahirkan, siapa ini namanya Bu? Ini anak yang kedua saya, Siti Apriliani Putri. Oh iya, ini Ibu pas melahirkan anak kedua Ibu, tempatnya di mana Bu? Di sini? Kalau tempatnya bukan di sini, saya pindah ke sana, ke tempat orang tua saya. Oh. Nanti insya Allah saya akan bercerita lagi di tempat yang sekarang saya tempatin di sebelah sana. Oh iya Bu, kan di sini itu posisi rumahnya itu nggak ada kamar mandinya ya Bu ya? Iya, betul Terus sekali. kalau Ibu mau mandi atau buang air kecil atau besar, itu Ibu kemana Bu? Saya ke sana jauh sekali, tapi sekarang Ke nggak sebelah tahu sana ya Bu ya? Iya, masih dipakai apa enggak gitu. Tapi kayaknya enggak sih, soalnya ini kan saya rumahnya sudah nggak ditempatin sama saya. Makanya di sana juga kayaknya enggak bisa dipakai lagi gitu. Soalnya kelihatannya itu gitu kotor sekali. Tapi kita bisa melihat ke sana nggak Bu? Kayaknya enggak sih, soalnya jalannya udah tertutup, udah nggak ada yang ngerawat sekarang. Nah teman-teman, tadinya itu saya mau melihat kondisi kamar mandinya Ibu Heni, cuman jalanan menuju ke sana itu sudah tertutup sama rumput-rumput.
Nah, sama kayu-kayu sama kayu-kayu yang udah besar. besar-besar. Kalau dulu mah kayunya masih pada kecil ya Bu ya? Iya, dulu mah kayunya itu masih belum ada gitu, A. Soalnya saya udah cukup lama sih ninggalin rumah ini. Udah Udah kira-kira udah sekitar sekitar berapa tahun Bu? 7 tahunan lah. 7 tahunan. Iya. Bu, Ya. sekarang kita kemana Bu? Sekarang kita lihat lagi yuk ke apa bekas rumah saya yang dulu. Ayo Bu. Ayo. Ibu emang ibu pas dulu tinggal di rumah di atas itu melihat jalan seperti ini itu ibu nggak takut diserodot gitu Bu? Apa? Alhamdulillah, saya Terpleset ya Bu ya? Iya, saya nggak takut dan saya nggak apa gimana gitu, maksudnya buat saya perasaan tuh merasa lega sekali gitulah, walaupun dulu ya di sini ya namanya juga ini kan di pinggir hutan gitu kehidupan saya, karena saya nggak punya tanah di seperti orang-orang dekat sama tetangga, ngumpul sama tetangga, tapi saya dikasihnya sama orang tua di sini di pinggir hutan gitu, mana udah ke WC jauh, mana saya punya anak kecil, mana perjalanan ke WC tuh nyampe 1 kilo gitu. Saya dulu belum cuci baju, belum cuci piring, mana anak saya masih kecil nangis. Kadang saya suka nyuri air malam-malam gitu. Kalau anak lagi tidur, saya tinggalin dan saya pergi ngambilin air gitu. Saya karena punya ember tuh cukup banyak gitu, saya semuanya penuhin. Dan saya nggak mengenal lelah dan letih gitu, karena saya butuh sekali gitu air buat mandi anak saya, karena waktu itu anak saya masih kecil gitu, jadi saya nggak bawa ke WC gitu karena jauh, saya dimandiin di sini di rumah gitu. Kalau saya mau mandi ditungguin dia lagi tidur gitu, dia tinggalin sendirian di sini gitu. Saya sebenarnya sih kasihan juga gitu meninggalin anak saya dulu, tapi karena berhubung saya jauh ke WC-nya jadi terpaksa gitu, walaupun saya merasa takut atau gimana gitu, tapi saya biarin anak saya sendirian gitu, walaupun sendirian di sini, tapi alhamdulillah dalam keadaan selamat gitu, sehat, karena Allah selalu melindungi saya dan putri saya gitu. Oh jadi kalau ibu lagi ngambil air itu anak ibu itu ditinggalin di sini sendirian? Iya betul sekali. Pemberani dia ya Bu? Ya dulu ini cukup gelap gitu, karena ini kan banyak pohon-pohon besar gitu. Rumah saya di sini waktu itu kecil gitu. Bu kalau bikin rumah itu di sini dulu bikin dari nol gitu? Enggak, itu pemberian orang tua. Oh jadi udah jadi gitu? Udah jadi. Ini kan dulunya saya waktu nempatin rumah yang di sana, yang di Kampung Cendana ya Ayah, yang tadi itu ya, yang tadi vlog sama A. Terus karena keadaannya di sana enggak bikin betah gitu, karena orang tua di sini juga enggak ada yang ngurus, makanya saya kembali lagi ke sini ke Kampung Gorono gitu. Dan saya dikasih rumah sama orang tua saya, Bapak Edinya ke sana ke sawah gitu, pindah. Saya nempatin selama 10 tahun rumah ini sampai nggak layak dihuni gitu. Saya sangat sedih sekali gitu Ayah. Waktu itu saya nempatin rumah tuh waktu punya anak yang kedua gitu. Sampai dia lahir di sini gitu tempatnya. Tapi waktu anak saya yang kedua lahir tuh alhamdulillah rumahnya masih keadaan
masih normal lah, masih layak dihuni gitu. Tapi beberapa tahun ke belakang, walaupun sudah nggak layak dihuni karena saya nggak punya tempat lagi, terpaksa saya tempatin lagi. Karena waktu itu saya sempat mau kerja ke Jakarta. Selama 9 bulan saya di Jakarta. Ceritanya saya mau kerja ke luar negeri gitu, ke Malaysia. Cuman mungkin karena Allah nggak mengizinkan saya untuk kerja, jadi saya nggak sampai berangkat gitu. Cuman saya sempat di PT aja selama 9 bulan kalau nggak salah. Saya kembali lagi ke rumah dan saya kumpul lagi sama keluarga, sama suami dan sama putri saya. Dulu saya sampai menangis, sakit hati saya gitu karena meninggalkan putri saya, karena saya kepengen punya rumah. Saya berniat bekerja ke luar negeri, tapi karena keadaan Allah nggak mengizinkan, saya kembali lagi ke kampung, ya ke rumah saya, ke sini gitu. Dan saya berkumpul lagi sama suami, sama putri saya yang saya selalu ingat gitu. Setiap saya di PT dalam keadaan apapun, saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa gitu, karena saya ingat terus sama putri saya, karena dia masih kecil. Dan saya waktu mau berangkat pun dia meronta-ronta mau ngikut gitu. Saya sampai batin saya terasa teriris sekali gitu, karena keadaan anak masih kecil. Waktu itu dia belum dipecat nyusunya gitu, kan dia masih kecil. Dia pengen nyusu gitu, pengen netek gitu. Tapi saya karena terpaksa, karena saya cita-cita pengen membantu suami saya pengen punya rumah gitu. Tapi karena Allah belum mengizinkan saya untuk bekerja mungkin, dan belum mengizinkan memberikan milik rezeki buat saya nggak jadi berangkatnya ke luar negeri. Saya kembali gitu ya, lagi Bu? ke rumah. Iya. Bu, di rumah yang ini itu dulu itu udah ada listriknya apa belum, Bu? Udah, alhamdulillah. Waktu itu udah ada listrik. Oh, di sini tuh udah ada Ya, listrik. sebelum saya nempatin ini, kalau listrik udah ada gitu. Karena ini dulunya kan ditempatin orang tua saya gitu sebelumnya. Sebelum ditempatin sama saya, orang tua saya di sini cukup lama, sampai 40 tahunan gitu. Oh, orang tua ibu itu Iya. menempati tempat di sini itu udah 40 tahun. Iya, lebih mungkin. Karena dulu saya kan merantau terus gitu, kerja terus, jadi nggak ada di rumah gitu. Jadi di sini orang tua saya, tapi saya udah menikah, rumah ini diberikan sama saya gitu. Orang tua saya pindah ke sawah gitu. Jadi dia bikin rumah gitu, tapi bukan rumah besar sih. Cuman rumah-rumahan lah gitu, dibilangnya kalau di kampung mah saung gitu. Oh iya, Bu. Terus rumah ini itu dulu itu ukurannya berapa kali berapa, Bu? Ini ukuran 5x4 katanya. 5x4. Ya. Di Tapi kamarnya ada berapa kamar, Bu? ini cuman satu. Ya. Terus buat main-main satu ruangan gitu. Ruang Buat tamu. main anak gitu. Oh. Iya. Tapi tinggal di sini juga enak ya, Bu ya, kayaknya, soalnya melihat ke sana itu view-nya itu langsung ke pegunungan gitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Dulu kan ini masih terwujudnya rumah gitu, masih ada rangkainya rumah gitu, walaupun sudah nggak layak dihuni ya, tapi keadaannya enak juga gitu ditempatin. Apalagi kan di sini dekat dengan hutan gitu, jadi cuacanya itu dingin gitu, sejuk gitu. Kan kalau di kota kan gersang gitu Iya. ya, gerah gitu ya, ya. Bu. Tapi di sini kan anginnya alami gitu, jadi bagus gitu. Iya ya, Bu. Ya. Kan dulu itu ayah saya itu kesini ya, Bu ya. Ya, betul sekali ya. Nah,
kok tiba-tiba tahu gitu ada rumah di tengah perkebunan itu? Ayah Ya. saya itu tahu dari mana sih, Bu? Pertamanya bapak tuh kan dulu ya ayah si A tuh ke sana ke sawah ke rumahnya bapak Edi gitu. Iya. Terus saya kan dulu sempat tinggal di sana juga ya, mungkin sampai 2 bulan gitu ya, karena itu anak saya katanya pengen sama nenek gitu ya, makanya saya ke sana ke sawah ke bapak Edi gitu. Terus ketemu sama bapak gitu, sama ayah si A, katanya ini Pak Edi katanya anak siapa gitu. Terus bapak Edi bilang ini anak saya gitu yang pertama. Di sini tempatnya gitu. Enggak, katanya dia punya rumah di sana tapi rumahnya sudah mau roboh gitu, sudah nggak layak dihuni. Terus kata bapak, ya insya Allah nanti bapak lihat ke sana ya gitu. Tapi waktu datangnya itu tiba-tiba gitu, saya juga nggak tahu. Saya pas mau maghrib gitu, pas ada yang ketuk-ketuk pintu, terus kata saya siapa, kok ada tamu gitu. Bapak yang datang. Terus alhamdulillah dari pertama kalinya saya berjumpa sama bapak, dia memberikan uang buat jajan anak saya, dan selanjutnya bapak membantu saya melihat keadaan saya, kondisi rumah saya yang sudah memprihatinkan dan sudah nggak layak dihuni. Saya bilang sama bapak, kenapa kamu nempatin rumah seperti ini? Katanya ini sudah nggak layak dihuni. Saya jujur bercerita sama bapak, mau gimana lagi Pak, saya sudah nggak punya tempat lagi. Walaupun keadaannya begini rumah, tapi saya berani menempatin walaupun keadaannya udah rusak gitu. Itu aja tirainya aja cuman sama kain-kain gitu. Bapak aja sampai geleng-geleng kepala, kamu cukup pemberani, udah tempatnya di gunung, katanya udah rumahnya bolong-bolong, tapi kamu berani sekali nempatin rumah ini, katanya gitu. Tapi saya bersyukur sekali gitu karena saya nempatin rumah sendiri gitu. Yang bagus rumah orang lain, tapi walaupun jelek tapi rumah saya sendiri gitu Pak. Saya senang sekali gitu, bahagia karena saya punya rumah sendiri gitu. Terus saya bertemu lagi sama bapak dan bercerita sama bapak, dan bapak ngomong sama saya, insya Allah nanti saya bantu, katanya gitu. Sebetulnya saya tuh enggak mengharapkan dan enggak mengira gitu bapak itu akan serius, akan jujur sama saya, akan membantu. Tapi saya berharap sekali gitu kalau bantuan bapak itu sangat diharapkan sama saya. Dan kebetulan sekali gitu bapak tuh bener gitu membantu saya. Saya bahagia sekali ya waktu itu. Saya dalam keadaan hamil besar gitu dan ke WC jauh, dan saya punya anak masih kecil gitu. Saya sakit batin saya waktu itu, saya bingung gitu mau melahirkan di mana karena rumah saya sudah rusak sekali gitu. Mana mungkin saya melahirkan di tempat rumah yang sudah rusak gitu. Dan saya berdoa sama Allah yang Maha Kuasa dan saya minta pertolongan gitu, harus gimana saya. Dan alhamdulillah atas perjuangan Bapak Haji Rahmat dan perjuangan para donatur semuanya yang sudah membantu saya alhamdulillah terwujud punya rumah bagus, dan tempatnya sekarang pindah agak bawah dikit gitu ayah. Dan alhamdulillah saya sekarang udah punya rumah bagus, punya TV, punya WC di rumah, dan punya segalanya. Waktu dulu saya sangat prihatin, putri saya yang kedua itu tiap hari pengen lihat TV, dan saya bingung sekali harus kemana gitu. Saya malu tiap hari harus lihat TV sama orang lain, tapi saya harus berani. Dan saya setiap habis maghrib harus bawa putri saya keliling kampung mau lihat TV gitu. Saya sebenarnya sakit hati saya dan batin saya sangat hancur gitu. Tapi mau gimana lagi karena kondisi saya emang cukup
memprihatinkan dan nggak bisa diumpetin gitu. Kalau keadaan orang nggak punya emang sebetulnya emang begitu gitu ayah. Saya juga nggak bisa nolak gitu, karena itu udah nasib saya, mungkin harus begitu. Dan alhamdulillah sekarang saya udah merasa lega, udah merasa bahagia, dan saya cuman bisa bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa yang sudah memberikan milik rezeki yang berlimpah sama saya. Dan saya punya rumah yang bagus, yang layak dihuni. Atas pertolongan dan perjuangan Bapak Haji Rahmat, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan para donatur yang sudah membantu saya, baik dari luar negeri maupun Indonesia, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan beliau dibalas sama Allah yang Maha Kuasa berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal Dan alamin. diberikan panjang umur, disehatkan, dan dibanyakan milik rezekinya Amin. yang berlipat-lipat ganda. Amin amin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oh iya Ibu. Ibu itu kan tadinya itu rumah di sini ya Bu ya. Iya betul sekali ya. Nah, sekarang itu kan pindah ke agak bawah, itu di tanahnya siapa Bu? Itu di tanahnya Bapak Edi juga. Ini juga tanah Bapak Edi gitu. Karena Bapak Edi bilang katanya ini terlalu dekat sama hutan, makanya walaupun di bawah itu kotor gitu, balak ya namanya tuh, tapi nggak apa-apa katanya, biar dekat sama tetangga gitu. Ya udah kata saya, alhamdulillah Bapak juga baik sekali gitu ayah, udah mengizinkan gitu untuk pindah tempat ke agak bawah gitu. Semoga Bapak Ibu disehatkan, Iya. dilimpah ruahkan milik rezekinya. Iya betul sekali. Karena Dan makin sukses lah ke depannya gitu ya Bu. iya, amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teman-teman, mungkin video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Oh ternyata kehidupan Ibu Heni itu banyak rintangan-rintangannya ya Bu ya. Tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Betul sekali. Dan bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.